Dan Blank juga kemarin keluarin collection yang inspired dari K-drama gitu. Itu kan sebenarnya K-drama itu juga baru ditonton lagi ketika pandemi. Ya kan ya, ketika pandemik kemarin baru ditonton lagi, hype lagi, ya udah kita kemas seperti itu gitu. Hello, Latte ID speaking. Please hold on a moment. Hello listeners, welcome back to Latih Hadi Speaking. With me, Mahesa Wicaksana, yang akan nemenin listeners di episode kali ini. Episode kali ini akan seru banget, karena aku ngundang salah satu person behind one of my favorite fashion brand, yaitu Dan Blank. Without further ado, langsung saja kita masuk segmen pertama, yaitu Bisik Tangis, bincang asik tentang bisnis. Bisik Tangis, bincang asik seputar bisnis. Langsung aja, welcoming to the screen Kak Muti. Hai. Halo Kak. Halo. How are you Kak? Baik. Alhamdulillah baik-baik aja. Walaupun pandemi lagi kayak gini, cuman baik. Overall baik, alhamdulillah. Baik ya Kak, thank you. That's very nice to hear ya, terutama di pandemi ini yang chaotic banget. Firstly nih Kak, ya kan? Firstly Kak, Kakak boleh nih kenalin diri dulu supaya listeners bisa tahu dan semakin penasaran dengan dengerin podcastnya. Halo semuanya, my name is Mutiara. I'm the founder of Dan Blank. Dan Blank is a local fashion brand since 2012. Jadi udah 2012 waktu itu Dan Blank berdiri. Sampai sekarang berarti udah berapa nih? 8 tahun lah ya, 8 tahun mau jalan 9 tahun. Yes. Gitu. Oke, jadi udah lumayan kokoh banget ya Kak. Udah 8 going on 9 years. Itu udah cukup lama banget untuk sebuah brand bisa berdiri dan thriving. Aku juga, I want to know nih a little bit tentang kisah kelahiran Dan Blank. Dan gimana sih Kak awal mulanya? Awal mulai ya. Jadi awal banget sebenarnya aku tuh besar di keluarga yang memang industrinya fashion gitu. Jadi mamaku punya butik, terus kalau kakek nenek itu pedagang gitu. Jadi emang udah biasa lah dari kecil tuh ngelihat bahan, ngelihat jahitan, terus ngelihat orang diukur-ukur gitu ya, customer diukur-ukur sama mamaku, udah biasa gitu. Sampai akhirnya waktu SMA aku memutuskan, aduh ini kayaknya aku suka jualan gitu ya. Aku juga udah biasa tuh ngelihat semua itu. Kayaknya enak deh kalau diseriusin. Ya udah akhirnya mulailah. Dan waktu itu kayaknya kan persiapannya juga belum mateng. Jadi mulai aja saat itu. Itu SMA kelas 2 waktu 2012. Wow. Dari SMA kelas 2 Kakak udah bercikal bakal yang buat langsung Dan Blank ini Kak, Kakak create-nya. Apa dari jualan dulu? Dulu tuh belum Dan Blank namanya. Dulu waktu itu masih Blank Store ID gitu. Jadi kayak masih ala-ala all shop lah waktu itu ya. Karena nggak ngerti juga kan. Masih ya udah coba-coba jualan doang. Namanya masih Blank Store ID. Terus yang dijual pun juga belum sevariatif sekarang. Kalau sekarang udah banyak banget gitu ya SKU-nya. Dulu masih cuma satu jenis celana doang. Terus paling ada kemeja. Setelah itu kita juga keluarin namanya Blank Store ID. Lalu berubah jadi Blank Aware di 2014. Terus di 2017 berubah lagi lah jadi Dan Blank gitu. Wow, very cute journey ya Kak. After, berarti kan istilahnya Kakak tuh udah kayak dapet bloodline dunia perbisnisan gitu nggak sih Kak? Dari kakek berarti ya sudah berkecimpung lah di industri bisnis, terutama industri fashion ya Kak. About fashion industry itself ya Kak, walaupun mungkin Kakak istilahnya udah dapat banyak knowledge nih dari kakek, dari ayah ibu gitu. Kakak pas awal-awal mulai itu ada concern gak sih Kak? Karena kan yang aku tahu fashion is terus berganti gitu trennya dan udah banyak pemain-pemainnya gitu kan. Terus abis Kakak punya concern-concern itu, gimana Kakak menghandle-nya gitu Kak?
Oke. Jadi kakek nenekku tuh dagang aja, tapi bukan fashion. Jadi fashion Oke, bener-bener aku oke. dapat dari orang tuaku, dari mama sih, terutama dari mama yang emang backgroundnya fashion. Betul, fashion evolving juga gitu ya, berubah terus. Cuman makin kesini makin kulihat kayaknya kita nggak perlu ngikutin tren sebetulnya. Jadi yang mau Oke. disampaikan Dan Blank juga sesuai namanya blank, kosong gitu ya. Kosong, plain, itu adalah bahwa fashion tuh nggak harus ngikutin season gitu. Makanya kita Oke. selalu gencer-gencerin juga seasonless collection yang mana produk itu bisa dipakai lama gitu. Jadi nggak harus cuman tahun ini nih trennya warna lilac misalnya. Kemarin kan lilac lagi in banget ya. Yes. Lilac lagi in banget gitu. Lilac oke, in memang gitu ya. Cuman nanti tahun depan apakah kita mau pakai gitu misalnya ya. Atau misalnya ntar ada tren juga waktu itu pernah Ruffles juga pernah jadi tren. Nah itu apakah kita mau pakai itu di tahun-tahun mendatang kan belum tentu gitu. Jadi ya, emang fashion trends ada, cuman Dan Blank sebisa mungkin tidak terlalu ngikutin tren yang ada gitu. Jadi mungkin disitulah bedanya. Oke, very nice. Kepo juga nih Kak, tadi kan Kakak ngeceritain tentang perubahan-perubahan namanya Dan Blank ya, sampai akhirnya namanya tuh Dan Blank gitu, apa sih Kak kayak makna tersiratnya gitu atau tersuratnya bahkan? Blank itu singkatan sebenarnya. Jadi ini doa, B-nya tuh Bismillah, La-nya laku, N-nya banyak. Jadi Bismillah laku banyak. Wow. Sebenarnya kayak gitu di awal, makanya Blank Store ID kan namanya. Terus waktu berubah ganti nama, Blanknya harus tetap ada nih. Apa ya udah Blank Aware waktu itu. Terus ganti nama lagi. Waktu itu juga kalau aku boleh sharing sedikit itu karena terbentur Haki. Jadi brands-nya atau mereknya waktu itu belum didaftarkan. Ternyata pas mau daftarin udah ada yang punya serupa gitu lah ya. Jadi nggak boleh harus ganti nama. Apa ya? Yaudah deh yuk Dan Blank aja gitu. Oke, oh my god. Tetap ada blanknya. Tetap ada blanknya itu ya emang. Yes, Karena dari harus. awal juga dari Blank Store itu kan. Dan aku, oh my god, aku tadi agak a little bit shock. Namanya itu lucu banget, kayak doa gitu ya Kak, berarti ya Kak. Kayak dari awal memulai bisnis itu udah manifest gitu, ini laku. Dan omongan doa ya kan ya Kak, laku banget nih sampai sekarang nih. Amin. Amin. Betul. Oke Kak, next. If we screen through Dan Blank product ya Kak, yang Kakak juga udah bilang tadi, aku tuh merasa ada konsep, ada kayak benang merahnya gitu kalau konsepnya casual or semi formal dan minimalis gitu kan ya Kak. Dengan konsep seperti itu sebenarnya apa sih yang ingin Dan Blank sampaikan atau berikan kepada customer-nya? Oke. Jadi dari ini sebenarnya tersadar waktu udah jalan tahun keberapa ya, kayaknya tahun 2015-an gitu ya, 15-16 itu sadar ada temenku yang emang belanja Dan Blank dari awal banget gitu ya, sampai beberapa tahun masih dipakai. Terus dia laporan gitu lah kayak, Put aku masih pakai nih ini barang kamu dari berapa tahun lalu masih oke gitu. Nah dari situ kita ngelihatnya wah, satu produk itu bisa disukai begitu lamanya dan barang itu nggak rusak-rusak, yang itulah yang mau disampaikan gitu. Jadi makanya balik lagi ke yang tadi juga di awal aku sampein, kita nggak mau follow the trend, kita mau tetap simple, kita mau tetap perhatiin kualitasnya, tapi harganya jangan sampai tinggi juga gitu. Jadi everyone can afford gitu. Oke. Itu menarik banget sih Kak menurut aku about being, terutama tadi istilah seasonless ya, itu kayaknya one of the branding that Dan Blank pegang banget. And Harus, iya. iya kan? Dan aku kayak pengen mastiin gini Kak, berarti kayak Dan Blank tuh menganggap branding itu penting banget ya Kak dalam membangun sebuah bisnis. Soalnya aku ngeliat berarti Dan Blank itu have consistency gitu kan, kayak aku juga lagi pakai produk Dan Blank nih Kak, kalau Kakak mau lihat. Dan ini tuh Thank you. Sama-sama Kak. Ini tuh udah dari lama banget. Ini tuh pas awal-awal. Mungkin Kakak juga lupa ini produk apa. Kayak ini tuh dari Enggak, lama aku pasti banget. ingat deh kayaknya. Aku pasti ingat.
Ini kayak Itu jacket kalau aku lihat something. ya, itu kayaknya Mhm. safari jacket. Kayaknya ya, Yes, kalau it lihat dari is. sini-sini Yes, it safari. is. Bener. Terus aku lihat dari dulu-dulu, terus aku kan lihat lagi kan kemarin sebelum wawancara gitu, ngeliat deh Dan Blank sekarang udah kayak gimana sih. Terus aku ngeliat kayak, apa sih istilahnya, aromanya tuh masih sama gitu loh Kak dari Dan Blank. Ini kayaknya aku beli SMA deh. Dan Oh berarti pasti ya? emang, menurut aku, kayak masih minimalis and chic gitu lah Kak. Dan berarti emang Dan Blank itu sangat menganggap penting dan sangat konsisten gitu ya terhadap brandingnya sendiri. Iya banget sih, karena gini sebetulnya, waktu awal-awal pandemi, kalau kamu ingat, di awal Mhm. tuh sering banget brand yang jadinya ngeluarin home dress, jadi Mhm. ngeluarin ya Pajamas. piyama Tie-dye segala macam lah pajamas. ya. Tie-dye itu banyak banget, kayak semua brands keluarin. Tapi Yes. Denblank justru nggak mau masuk ke situ gitu. Denblank nggak mau masuk ke situ karena once kita masuk, itu branding kita hancur gitu. Branding kita yang selama ini kita buat tentang simple dan segala macam itu hancur gitu. Jadi sayang banget, kita udah bertahun-tahun build, kita udah bertahun-tahun istilahnya berdarah-darah gitu ya untuk ngebangun si dan ngasih tahu, ngeinfoin ke followers, ke semua customer, ke semua audience tentang simplicity gitu. Tiba-tiba hancur karena kita keluarin tie-dye. Aku juga inget tuh tie-dye itu loh, waktu itu hype banget ya gitu. Jadi emang ya udah, kita tetap stick sama DNA-nya kita, sama value yang kita pegang. Wow, yes, bener banget. Iya, aku juga kayak pas ngeliat juga, kok nggak ada tie-dye sih Dan Blank? Keren juga kayak, I create my own trends. Iya, harus gitu. Yes, bener, biar pop out juga ya Kak dari The Mask. Sama nih Kak, Kakak kan berarti kayak udah membentuk, menciptakan, memproduce a brand gitu kan. Sebuah branding yang istilahnya Kakak bilang tadi DNA-nya gitu udah sangat jelas dan udah sangat kokoh gitu. Itu gimana sih Kak cara kita kalau misalnya para listeners pengen bikin fashion brand juga, gimana caranya bisa nemuin idenya dan ngeyakinin diri kita sampai selamanya kita menjalankan bisnis itu bahwa that is the right and the best brand for our company. Kalau di awal, kayaknya ini juga bisa dibagi jadi beberapa section dalam bisnis gitu ya, dalam bisnis cycle. Oke. Cuman kalau di awal, menurutku nih, buat listeners yang baru mau mulai atau misalnya di awal-awal mulai bisnis, yang paling pertama itu adalah kitanya harus suka dulu gitu. Kitanya harus suka dulu. Jadi punya signature style yang rasanya orang-orang atau most of the people tuh nggak punya gitu. Apa gitu. Kalau misalnya emang karena aku sukanya polos, aku sukanya simple, aku sukanya nggak neko-neko, aku nggak pakai baju yang pita-pita, rumbai-rumbai, ruffle-ruffle, ya udah, aku akan jalani itu gitu. Cuman kalau teman-teman ada yang suka stylenya yang lebih apa ya, suka warna yang vibrant, suka yang lebih extravagant gitu ya dan segala macam, ya itu boleh banget gitu. Yang penting sesuai sama style teman-teman sendiri. Karena kalau nggak suka dari awal, kalau misalnya aku dipaksa jualan atau misalnya jalanin brand yang nggak sesuai sama mauku atau sama maunya Dan Blank gitu ya, stylenya Dan Blank, ya nggak jalan gitu akhirnya. Itu di awal gitu. Cuman pastinya along the way kita tetap harus pastiin marketnya gimana, marketnya ada atau enggak gitu. Karena biar gimana pun market itu kan yang nentuin si brandnya itu akan sustain atau enggak gitu. Ada yang beli atau enggak gitu sih. Oke. Bener banget sih Kak, iya ya. Itu kayak bahkan applicable in a lot of other things in life ya, about kayak if you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else, atau gimana mereka bisa suka sama kamu gitu. Jadi kayak emang harus bangga, harus suka dulu, harus yakin sama yang kita pengenin gitu dulu ya Kak. True, setuju. Dan karena ini bisnis dan bisnis itu sangat melibatkan customer, harus juga dilihat riset pasarnya juga ya Kak, biar kayak jangan
di Indonesia gitu yang panas jualannya jaket dingin gitu kan. Itu kan secara demografi, secara geografi kan melenceng ya Nggak Kak bisa ya. juga, iya. Bener, Even nggak though, bisa juga gitu kan. bener, even though lo sangat obsessed gitu sama winter jacket, tapi kalau di Indonesia agak susah. Mungkin agak ke bawahan dikit ke Australia gitu kali ya Kak jualannya. Iya, baru bisa kan? Jadi kita harus ekspor deh. Betul. Oke. And then pas udah nemu ini Kak, Kakak kan berarti udah nemuin dan juga udah istilahnya kayak udah cukup yakin ya dengan brandingnya. Gimana cara Kakak push through dan memaksimalkan branding-branding itu? Kayak kegiatan-kegiatan apa sih yang Dan Blank lakuin? Ini juga menarik sih. Jadi kalau di awal, ini juga kayaknya ada beberapa tren yang digunakan oleh para brands gitu kan. Kalau di awal rasanya endorsement itu semua orang bikin endorsement, semua orang endorse artis, endorse influencer, public figure segala macam gitu kan ya. Sampai akhirnya marketnya tuh saturated sendiri. Jadi emang udah ya sama endorse udah gitu lah, ngapain ngelihat kayaknya ngelihat timeline semuanya isinya endorse. Jadi sekarang yang Dan Blank lakukan yang ada adalah kita kolaborasi entah dengan brands lagi, local brands lagi, entah dengan nanti kita mau ada sama public figure gitu ya. Terus juga bikin koleksi-koleksi yang out of the box gitu. Jadi supaya kita jualan misalnya gini deh, kemarin tuh kita jualan ada flannel shirt. Itu bukan cuman ya udah sekedar flannel shirt doang, cuman ada ceritanya, ada narasinya yang dibangun gitu. Jadi mungkin lebih ke arah sana. Sama satu lagi adalah kalau Dan Blank sih adalah advertising, ads, Instagram ads ya, maksudku Instagram ads, Facebook ads, Google ads, semuanya itu penting banget karena karena buatku bisa terukur sih dan jelas gitu. Kalau endorse atau yang lain kayaknya setelah endorse kita nggak tahu nih dampaknya seperti apa gitu. Kita nggak bisa ukur gitu. Cuman kalau misalnya udah ada angka-angkanya dari ads tersebut, jadinya terukur dan kita bisa planning lagi buat kedepannya. Oke. Menarik banget istilahnya point of view Dan Blank, cara dia drive your business gitu ya Kak, karena kayak aku sering banget dengar dari kita ngobrol di beberapa saat ini, Kakak sangat aware sama kompetitor gitu ya Kak. Kakak sangat kayak kompetitor nih pada ngapain nih gitu, terus kayak you do your own thing gitu, you do your own innovation supaya benar, supaya bukannya malah menuhin lagi yang udah saturated kegiatan maupun marketnya, tapi Kakak malah memilih sesuatu yang istilahnya jadi lebih aman gitu ya Kak dengan digital ads itu. Soalnya menurut aku digital ads itu juga efektif banget sih Kak. Kayak sering gak sih misalnya kita kayak lagi nyari apa di Google gitu, kayak nyari kacamata baru atau jaket baru, terus tiba-tiba di Instagram, di YouTube, di semuanya tuh iklannya tuh bener-bener kayak gitu. Iya. Kayak memata-matai banget ini digitalan ini. Tapi kayak nggak apa sih, jadi kayak emang kan aku kan istilahnya lagi nyari juga, terus kayak ditawarin, terus jadinya akhirnya beli juga gitu. Dan itu tapi sebenarnya ya digital ads itu juga jangan sampai kita cuman hard sell doang kan. Digital ads juga banyak ininya ya, banyak objektifnya. Ada yang jadi conversion, ada yang ini teknis banget, cuman intinya tapi kalau di Dan Blank tuh jangan sampai kita jualan doang gitu. Cuman ada ads yang emang kita pasang gitu ya, emang untuk jadinya ada ceritanya gitu, supaya naikin awareness tentang brandnya. Jadi tahu nih brandnya stands for apa gitu, value-nya apa. Nah itu yang juga kita lakukan. Jadi bukan cuman ads cuman buat revenue naik, bukan gitu doang gitu. Jadi emang ya tetap sih harus di-combine lah. Oke. Berarti istilahnya kayak kepake gitu ya teori-teori marketing, awareness, interest, desire-nya gitu-gitu ya Kak. Aida gitu. itu ya. Memegang teguh Aida. Benar. Biar aku. Jadi itu beneran kepake ya Kak, bukan hanya on paper doang ya?
Sebenarnya kalau sekarang tuh kan udah cuman bukan sampai action doang, bahkan ada retention sampai ada 8 deh. Aku kayaknya udah nggak hafal ngerti. juga. Cuman awalnya 4, terus sekarang udah 8. Jadi kayak ada customer retention, terus sampai yang paling terakhir tuh apa ya? Nanti deh aku buka-buka lagi. Aku lupa sekarang, cuma ada 8 ternyata sekarang tuh. Karena adanya digital ads. Yes. Karena juga yang namanya zaman berkembang gitu ya, udah industri 4.0, semuanya tuh makin kompleks ya. Tapi kayak gimana kitanya sebagai business owner bisa apa sih istilahnya menjalankan lah supaya tetap bisa thriving dan sukses. Aku mau bahas sedikit tentang yang tadi, menarik banget, yang tentang sekarang itu kompetitor kan banyak banget ya, banget. Terus ini kan juga emang pelaku industri ini super banyak menjamur juga, dan rasanya konten-konten yang dibuat sama para brands itu sekarang kalau aku rasanya generic gitu. Jadi semuanya sama gitu. Dan apa ya, jadinya misalnya ada satu konten muncul, nggak tahu nih ini dari brand mana gitu, karena serupa jadi nggak ada signature-nya. Nah itu yang sekarang juga jadi PR dan Blank, kita lagi sama-sama di tim gitu ya. Kalau lagi ada trend atau misalnya ada konten yang works banget, itu justru kita udah buru-buru rencanain kapan konten ini udah nggak diproduce lagi gitu, kapan kita nggak boleh produce konten ini lagi, walaupun engagementnya tinggi, walaupun orang-orang pada suka gitu ya, cuman brands lain tuh udah jadinya sama kan, generic gitu, jadinya serupa sama konten yang Dan Blank buat. Nah kita udah berarti konten ini karena udah muncul di beberapa brands, kita nggak boleh pakai konten tersebut lagi. Kita cari konten lain atau kita cari produk lain, kalau konteksnya produk gitu ya, yang ya udah beda gitu sih. Oke. Benar ya, berarti kayak research and development marketingnya Dan Blank gencar terus ya Kak. Dan jangan terjebak gitu. Jangan keburu nyaman. Oke. Harus seek discomfort ya mentalitasnya ya Kak ya. Harus. Oke nih Kak, dari banyak yang Kakak udah ngejalanin tadi kan sebenarnya kita baru ngebahas tentang awareness nih ya Kak. Kalau about loyalitas, Dan Blank itu yang udah terbukti paling optimal gitu ngapain sih Kak? Loyalitas. Customer loyalty berarti ya. Itu emang bener-bener ada yang dari mereka belum nikah gitu ya. Belum nikah udah langganan. Terus mau nikah nih, pre-weddingnya foto, beli baju di Dan Blank juga. Terus sampai dia udah melahirkan, sampai dia akhirnya hamil, melahirkan, itu masih pakai Dan Blank juga. Dan dia benar-benar cerita gitu di DM bahwa ya ampun aku tuh langganan dari dulu banget. Ternyata pas kita cek, oh iya emang udah lama banget, dan dia cerita semua itu. Nah itu yang bikin bikin seneng aja sih. Dan ternyata ya udah bisa dipakai bukan cuman untuk misalnya first jobber, bukan cuman sama mahasiswa, cuman sama ibu-ibu muda nih yang baru nikah, yang baru punya anak, yang tetap pengen tampil muda, itu ya bisa banget gitu. Dan dari situ kita jadinya oh ya ampun, kita emang bertumbuh bersama. Karena tim-timnya Dan Blank, aku pun juga kan pasti usianya nambah ya, nggak mungkin karena usianya juga pasti nambah, seleranya juga makin lama berubah gitu ya, nggak mungkin sama banget sama yang dulu gitu. Nah dari situ wah ternyata kita udah berhasil nih gitu. Cuman ya kita tetap masih banyak PR, gimana caranya bisa bikin inovasi produk lagi supaya customer, supaya teman-teman semuanya tetap happy, tetap bisa pakai produknya. Berarti aku bisa simpulin ini kali ya Kak, how do you maintain your customer loyalty is by the product itself gitu ya. Ketika customer udah pernah beli dan ngerasain dan make for long period of years, dia masih puas, dia masih bisa pakai, dan bener-bener istilahnya this fashion ini worth every penny-nya gitu ya Kak. Kayak bener-bener worth it gitu dibeli dan bisa dipakai terus-menerus kayak gitu ya Kak. Dan kita sering bikin ini juga sih, dan di Dan Blank itu sering bikin event-event kayak kemarin kita kan di store itu ada new look lah, kita renovasi gitu ya untuk bisa digedein dan segala macam. Itu kita invite beberapa
kita invite beberapa loyal customers gitu ya, kita beneran ngobrol, terus I personally tahu namanya gitu ya, jadi aku harus kenal dan ngobrol, dan gak sedikit juga kok yang kita akhirnya follow-followan di IG gitu, dan ya udah akhirnya bisa temenan gitu, dan dari situ rasanya apa ya, bisa bikin community gitu ya, namanya Yes, community atau community. yang sangat bikin apa ya, bisa sharing bareng gitu kan. Jadi bukan cuman beli produknya doang nih, cuman kita bisa ngobrol lebih dari itu. Oke, that is very sweet ya Kak. Gimana Dan Blank nge-treat their loyal customers dengan mengadakan acara yang pasti seru banget nggak sih? Mereka kayak biasanya mungkin mereka beli dan mereka bisa dengan ngikutin acara itu bisa tahu lebih banyak gitu kali ya tentang Dan Blank or the information surrounding it gitu. Iya, betul. Oke, sebenarnya ini agak balik lagi nih Kak, next question ya. About new trends. Kan Kakak tadi udah beberapa kali juga kita ngebahas tentang trends. Even though trends silih berganti, gimana sih supaya Dan Blank, kan berarti Dan Blank itu gak terlalu go with the grain gitu ya in reference of trends, tapi gimana caranya supaya Dan Blank itu kalau kita lihat masih masih gak ketinggalan zaman gitu loh Kak, dan masih staying true terhadap DNA brandnya. Jadi tren yang diikuti tuh bukan fashion memang, tapi mungkin global trend yang kita ikuti. Jadi ada isu apa nih yang diikuti. Kalau misalnya fashion trend, rasanya itu kan very segmented lah. Jadi nggak semua orang bisa nyambung gitu. Nah kalau misalnya global trend atau ya global issue apapun itu ya, itu rasanya semua orang dapat dampaknya gitu. Simply karena kayak Dan Blank juga kemarin keluarin collection yang inspired dari K-drama gitu. Itu kan sebenarnya K-drama itu juga baru ditonton lagi ketika pandemi. Ya kan ya, ketika pandemik kemarin baru ditonton lagi, hype lagi, ya udah kita kemas seperti itu gitu. Nah, itu salah satu contohnya lah. Cuman kalau ke depannya kan juga ada isu, kalau sekarang nih local brand juga lagi bareng-bareng ke arah brand yang more eco-friendly, yang lebih yang angkat-angkat isu-isu sustainable gitu ya. Nah, itu juga kita perhatiin gitu. Jadi bukan cuman sekedar fashion trends aja, tapi kita juga lihat global trends ke arah mana. Oh my god, yes, bener banget. Itu sesuatu informasi yang baru dan kayaknya aku bakal pegang juga deh Kak. Kayak bener ya, kalau kita ngelihat sebuah trends in an industry, kita bisa ngelihat lagi in a bigger picture, trends di dunia itu tuh lagi apa gitu. Karena mungkin bener kata Kakak, kalau trends about fashion mungkin cuma orang-orang yang fashion enthusiast gitu kali ya yang bisa relate. But kalau tentang isu-isu di dunia kan mungkin yang hashtag relatable itu lebih banyak orang gitu ya kan Kak yang bisa ngerti referensinya tuh gimana gitu. Iya sih, benar banget. Betul. Oke. Aku punya highly specific question nih Kak before aku jump into. Menarik banget, aku langsung kayak senang banget pas Kakak tadi ngomong eco-friendly, karena abis ini aku bakal nanya tentang eco-friendly. But before that, aku punya highly specific question about salah satu produknya Dan Blank. Jadi Dan Blank itu, mungkin kalau Kakak ingat, ngeluarin fake color. Ya, baru banget. Iya, baru banget. Aku lihat di website, di front page-nya. Terus kayak pas aku lihat ini, kayak, oh my god, ini great idea banget. Karena aku bisa, kan aku masih kuliah ya Kak, dan kalau kuliah offline kan beberapa kelas dan beberapa kegiatan mewajibkan pakai kemeja berkerah gitu kan. Oke. Dan kalau aku punya fake color ini, aku punya produk ini, aku tuh mix and match-nya tuh bisa banyak gitu, kayak layering-nya tuh bisa banyak, layering challenge check gitu ya bisa banyak gitu kan Kak. Kayak oh my god, ini inovatif banget. Aku kayak nanya aja sih ke Kakak, apa inspirasi dan motivasinya gitu bikin produk ini?
Oke, jadi sebenarnya dari awalnya itu adalah tentang si K-dramanya ini. K-dramanya Oke. ini yang emang kita tontonin terus. Ini kan salah satu collection The Pulse namanya ya, dia Oke. Reply 1988 Inspired Collection gitu. Nah, Mhm. itu Korean drama kan. Korean drama untungnya waktu aku cetusin bikin koleksi ini yuk. Terus tim fashion design itu, tim produksi juga emang nonton gitu sama, dan beberapa tim dan Blank juga nonton. Oh, ternyata ini marketnya ada, dan kita akhirnya nonton bareng. Terus abis itu oke, ini produk-produk yang signature drama ini tuh apa sih, ini segala macam, sampai ada akhirnya satu orang gitu ya, satu pemain yang dia pakai sweater terus dia double sama si kemejanya gitu. Cuman rasanya kalau di Indonesia kalau kita double kayak gitu, selain terlihat bulky juga gerah gitu kan. Jadi emang oke, gimana ya caranya looknya tetap sama, cuman tetap adem gitu. Jadi nggak double nggak gerah gitu. Ya udah, akhirnya kita bikin ini yuk, fake color aja yuk gitu. Dan itu pun tercetusnya dari timku, jadi credits to my team, keren banget. Dia punya ide itu langsung, oh ya udah kayak gitu, akhirnya udah ACC kita produce lah gitu. Itu awalnya. Dan emang Dan Blank juga kan dari awal pengen bikin sesuatu yang apa ya, yang bisa dipakai, terus yang mungkin yang sedikit ada unsur apanya ya, surprise-nya gitu. Jadi bukan cuman sekedar kemeja pakai sweater ya, semua juga bisa. Cuman kita pengen bikinnya fake color aja. In terms of business, ya tentunya kita sebenarnya lebih profitable kalau kita jualan kemeja kan. Cuman kita pengen hadirkan kita pengen hadirkan unsur surprise-nya itu pakai fake color gitu. Oh my god, lucu banget. Iya, tapi bener juga ya, aku baru kepikiran. Kalau pakai sweater pakai kemeja jadinya panas banget kan, Kak. Kayak apalagi di Jakarta gitu ya, udah kayak oh my god, apa-apa panas. Terus bisa pakai fake color, terus pakai sweater, terus udah deh langsung lucu without being kepanasan. Bener banget. True. Lucu banget. Oke. Aku udah menanyakan pertanyaan tersebut. Itu kayak ayo gue pertanyaan ini karena aku penasaran banget.